Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Anggra Putri Tania. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Guru Official 86. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Anggra Putri Tania. Dan kali ini saya akan membahas tentang pemicu penyebab gempa yang memang terjadi di Cianjur. Ya sahabat IMP, ternyata setelah kemarin saya melihat langsung ke lokasi gempa di daerah Cianjur ya, Cugenang, dan di beberapa daerah lainnya. Ternyata yang saya lihat penyebab gempa bumi yang bisa merusak banyaknya bangunan, longsor, dan juga banyaknya korban jiwa itu karena penyebab dari gelombang air laut di bawah tanah yang terjadi di pusat titiknya itu di pantai selatan. Jadi sebenarnya bukan dari sesar Cimandiri kalau yang saya lihat, tetapi yang saya lihat bahwa gempa ini terjadi karena akibat adanya gelombang air laut di bawah tanah yang menyebabkan banyaknya kerusakan bangunan-bangunan dan juga penyebab longsor. Karena kalau misalkan hanya lempengan biasa dengan skala yang rendah, itu hanya bisa merusak jalan saja, tidak dengan bangunan. Tetapi karena memang di dalam sangat kuat getarannya, makanya bisa sampai merusak banyaknya bangunan-bangunan dan sampai terjadi longsor yang lumayan besar ya di Cianjur itu. Jadi kita sama-sama mendoakan untuk masyarakat terdampak supaya semuanya sehat selalu dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sini untuk masyarakat terdampak di Cianjur juga harus tetap waspada ya, karena yang saya lihat masih akan ada gempa-gempa susulan dan juga akan terjadi banjir bandang. Dan untuk di wilayah Jawa Barat lainnya, juga di Jawa Tengah, itu harus waspada juga, karena yang saya lihat cuaca ekstrim ini sebagai pertanda akan adanya musibah-musibah lainnya, terutama Jawa Barat. Waspada dengan adanya angin puting beliung ya. Waspada juga dengan akan adanya banjir bandang. Dan juga harus waspada juga dengan adanya gempa bumi yang bisa lebih besar skalanya daripada Cianjur. Bahkan yang saya lihat di Indonesia ini sekarang udah sangat rentan yang namanya musibah ya, bencana alam. Sekarang setiap saya melihat keseharian di dalam cuaca ekstrim ini, sepertinya ini akan terjadi lagi bencana lainnya yang bisa lebih besar lagi, yang ada sangkut pautnya dengan air laut. Pokoknya harus waspada aja. Gelombang tinggi air laut mudah-mudahan tidak sampai terjadi tsunami, mudah-mudahan. Karena kita kan hanya bisa berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bencana alam ini bisa diminimalisir, jangan sampai terjadi yang
begitu dahsyat gitu. Walaupun sebelumnya saya pernah bicara, jikalau terjadi bencana alam di 2020 itu di 2020, itu akan terjadi terus menerus di setiap tahunnya. Jadi sahabat IMP, di sini kita harus benar-benar waspada ya, karena gelombang air laut di pantai selatan yang ada di bawah tanah itu sungguh sangat memberikan efek dahsyat untuk gempa bumi. Jadi di sini jangan sampai gempa bumi itu terjadi di atas 6 skala Richter. Karena kalau sampai terjadi di atas 6 skala Richter dalam waktu dekat ini, itu akan bisa lebih banyak lagi masyarakat yang terdampak, dan juga akan banyak lagi rumah-rumah atau bangunan-bangunan yang roboh. Walaupun yang saya lihat di dalam kitab Al-Firashoh, gempa ini yang terjadi di Cianjur ini belum seberapa. Bukan berarti kita berharap akan ada lagi musibah yang lebih besar, bukan ya, naudzubillah min dzalik. Karena kita sebagai manusia hanya bisa berdoa kepada Allah, dijauhkan dari segala macam mara bahaya, dijauhkan dari musibah, dan selalu diberikan perlindungan dan keselamatan. Tetapi yang saya lihat di dalam kitab Al-Firashoh ini, setelah gempa bumi di Cianjur, akan ada beberapa lagi musibah bencana alam yang lebih dahsyat daripada gempa bumi Cianjur. Jadi untuk seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, sebelum itu terjadi, kita harus bisa mempersiapkan diri untuk bisa lebih bertafakur kepada apa yang pernah kita lakukan. Kita memohon ampun kepada Allah dan memperbanyak zikrullah dan ibadah, supaya kita terhindar dari segala macam mara bahaya dan musibah. Nah sahabat IMP, sebelumnya mungkin saya pernah berbicara tentang perihal yang akan terjadi di 2023 ya. Tapi untuk kemarin yang saya bahas itu adalah suasana memanas tahun 2023. Nah, di 2023 pun juga kita harus bisa mawas diri, harus bisa waspada, harus bisa menjaga orang-orang yang kita sayangi. Karena di 2023 itu akan sangat rentan terjadinya bencana alam daripada tahun sebelumnya. Mungkin di 2022 ini yang terjadi waktu adanya kapal laut yang tenggelam ya. Jalanan banyak yang retak, terus terjadi banjir bandang, angin puting beliung dan sebagainya. Tapi itu di tahun 2022 ini yang saya lihat jaraknya agak berjauhan gitu. Nah, di tahun 2023 itu harus waspada. Karena yang saya lihat akan sangat rentan dengan bencana alam. Di samping suasana memanas di politik, tetapi akan rentan juga dengan adanya bencana alam. 2023 bisa dihitung itu ganjil ya. Nah, di dalam keganjilan itu kita harus bisa lebih waspada dari sebelum-sebelumnya. Karena 2023 yang saya lihat akan ada beberapa tanda munculnya kehancuran muka bumi. Mungkin bisa saja tanda-tanda kehancuran muka bumi itu dengan adanya rentetan bencana alam yang sangat rentan akan terjadi di 2023. Mohon maaf, bukan berarti saya menakut-nakuti, dan mohon maaf, bukan saya mendahului hak Allah. Di sini saya hanya menyampaikan kepada sahabat IMP supaya kita bisa lebih mawas diri dan bisa waspada, jaga-jaga dari sekarang. Boleh percaya atau tidak dengan apa yang saya sampaikan, karena hakikat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman saya menyampaikan sesuai hitungan-hitungan yang ada di dalam kitab Al-Firashoh. Mungkin sahabat IMP, untuk tema pembahasan kali ini cukup sekian. Insya Allah kedepannya kita akan membahas lagi tema yang lainnya. Saya pamit undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.